Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dan kali ini Vio bertugas untuk mewartakan bagaimana pengalaman-pengalaman teman kita hari ini yang akan terbagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama akan ada 3 orang teman-teman dari teman-teman magang dari Universitas Hasanuddin. Kemudian di sesi kedua juga akan ada 4 teman lainnya juga yang masih dalam lingkup kampus Universitas Hasanuddin. Jadi Alma Mater Merah menjadi andalan hari ini khususnya di edisi Jumat 15 Agustus 2025 dan tentunya salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Karena hari ini kita akan berbahagia juga bersama teman-teman yang akan membagikan pengalaman mereka, kemudian apa saja yang mereka lakukan pada saat berdinas atau juga mendapatkan ide-ide atau mungkin juga pembelajaran di instansi Tribun Timur ini. Nah, izinkan Vio menyapa para narasumber kita, teman-teman kita. Ada Julia di samping kanan Vio, kemudian di samping Julia ada Herdayanti, kemudian ada Dian. Nah, mungkin Vio langsung saja buat kasih kesempatan mereka untuk memperkenalkan diri lebih jelas lagi ya, dari fakultas mana, kemudian program studi apa, dan kesibukannya mungkin sebelum magang di Tribun Timur seperti apa. Dimulai dari Julia dulu boleh? Silakan Julia menyapa Tribuners dulu. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Julia Rika. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Oke, kesibukannya sebelum magang di Tribun Timur boleh dilanjut? Kesibukan saya selama magang di Tribun Timur itu, saya memiliki 2 job, yaitu sosial media yang mencakup Facebook dan Instagram, dan job yang kedua saya yaitu editor video YouTube. Oke, 2 job desk yang diemban ya oleh Julia. Tapi tadi pertanyaan Vio sepertinya sebelum magang di sini saya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi, kembali lagi ke Julia. Tapi untuk Herda sendiri, untuk memperkenalkan diri lebih lengkapnya, nama lengkapnya siapa saya? Kemudian kesibukan sebelum magang dulu ya. Oke, silakan Herda. Halo Tribuners, perkenalkan saya Herda dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Inggris. Kesibukan saya sebelum magang di Tribun Timur itu saya aktif di unit kegiatan mahasiswa Universitas Hasanuddin, UKM Teater Kampus Unhas. Oke, teater. Wah, keren-keren. Relevan nggak sama magang di Tribun Timur menurut kamu? Sebenarnya enggak sih, cuma dapat apa skill baru. Oke. Hold sampai sana dulu Herda ya. Berarti ada skill baru yang udah didapatkan, nanti akan dibagikan untuk Tribuners. Dan selanjutnya Dian. Untuk perkenalan singkat dulu Dian, nama lengkapnya siapa dan kesibukannya sebelum magang di Tribun Timur itu disibuki dengan apa? Halo Tribuners, saya Dian Fade Umar. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris. Kalau untuk kesibukan, saya cukup aktif di UKM Universitas Hasanuddin juga. Itu UKM olahraga bela diri taekwondo. Wih, keren-keren. Jadi ada seni, ada bela diri juga ya. Kalau dari Herda seninya. Oke, jadi di belakang kita juga ini ada 1000 penonton ya teman-teman. Jadi mungkin mereka cukup grogi juga disaksikan 1000 orang ini. Tapi nggak apa-apa, karena kita mau tetap bagikan juga buat Tribuners. Itu sekali lagi untuk mewartakan bagaimana pengalaman kalian. Sebelum sampai ke pengalaman, tentu kenapa, apa motivasi kalian memilih Tribun Timur ini sebagai tempat magang kalian selama kurang lebih 45 hari ya? Oke, dimulai dari Herda dulu boleh. Silakan Herda. Alasan saya untuk masuk ke Tribun Timur karena saya tertarik dengan media berita dan saya ingin mempelajari hal baru, dan kebetulan sekali teman saya waktu itu mengajak untuk ikut magang di Tribun Timur. Jadi itu alasan utama saya. Oke, jadi ajakan teman, kemudian juga mau dapat skill baru mungkin ya di dunia media pemberitaan. Oke, sampai sana aja Herda. Oke, ya kalau Dian apa berbeda atau ikut-ikut juga sama Herda? Kalau saya awalnya tuh karena kebetulan libur kuliah juga, terus tidak ada kegiatan mungkin. Jadi saya rasa kayaknya saya harus harus berkegiatan, kalau begitu saya magang aja. Dan kebetulan Herda dia ajak saya gitu. Ajak saya untuk mungkin gitu kita apply di Tribun Timur, siapa tahu keterima gitu. Dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah diterima. Jadi karena bosan mungkin lagi libur, itu ya motivasi awalnya. Jadi cari kesibukan dengan menambah skill di
Tribun Timur dengan cara magang. Iya, Kak. Nah, gitu. Oke, kalau Julia ada sedikit perbedaan nggak ini? Karena dengan tadi mungkin 2 job desk yang sudah disampaikan kepada Tribuners adalah editor dan juga media sosial spesialis itu sebenarnya kamu memang mau masuk di media pemberitaan kah atau ada yang instansi lain yang sedang disenter-senter waktu saat itu? Kalau saya hampir sama seperti Dian tadi, kalau kadang di rumah itu kayak tidak ngapa-ngapain, jadi saya chat teman saya untuk info magang dan ternyata dia apply di sini di Tribun, jadi saya ikut dia. Oke, ya jadi karena ikut teman, tapi menghasilkan energi positif juga. Jadi ada skill-skill baru juga. Ngomongin soal skill, kalian udah dapat skill apa aja nih? Kalau di editor pasti udah jago ngedit berarti ya? Awalnya itu saya kayak belum familiar juga dengan editor atau kayak saya juga jarang ngedit, tapi pas sampai di sini itu diajarnya dari nol dan sampai saat ini sudah bisa. Kesan pertama ketika baru menginjakkan kaki di Tribun Timur? Kesannya itu belum terbayang apa yang akan dikerjakan, tapi pas sudah ditentukan job desk-nya sempat takut, ragu karena takut tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang diberikan, tapi ternyata diajar. Oke, diajar juga. Kalau Herda sendiri kan untuk job desk biasanya masing-masing 2 shift gitu ya. Ada 2 job desk, kemudian ganti-gantian shift juga dengan teman-teman. Apalagi kan di saat ini kalian sesi saat ini magangnya bukan hanya dari Unhas, ada juga teman-teman lainnya. Nanti kita tanyakan bagaimana kemudian hubungan interaksinya juga dengan teman-teman lainnya nih Tribuners. Tapi untuk job desk Herda sendiri, ada tugas utamanya apa? Kalau di pagi hari itu Kak, saya sosmed dan di sore ganti kepenulisan. Kalau sosmed awalnya sama seperti Julia, saya juga bingung ini seperti apa. Nah, di situ diajarkan dan akhirnya bisa karena tidak semenakutkan yang dipikirkan. Terus kalau kepenulisan yang saya pahami kalau ternyata menulis berita itu tidak sekedar menulis. Gitu. Oke, ya menyambung dengan yang dikatakan Herda bahwa tidak semenakutkan yang dipikirkan. Berarti ekspektasinya apa nih di awal sebelum melakukan tugasnya dengan pada saat setelah melakukan kegiatan itu? Ya, saya pikir saya harus pikirkan konten apa nih karena kan sosmed. Nah, ternyata saya harus up berita dan beritanya itu memang sudah ada. Jadi sisa saya edit dan kemudian saya up. Oke, berarti ada ini sentuh tangan dari mentor juga ya? Oh iya. Oke, mentornya ada siapa saja dan apa aja ilmu yang sudah didapatkan dari Herda? Kalau mentor saya di sosmed itu Kak Fahrisal. Beliau baik sekali, saya selalu dipermudah ketika bertanya karena saya kan banyak tanya. Terus responnya baik dan untuk mentor kepenulisan itu Kak Arni. Oke. Sama baik juga. Sama baiknya juga. Jadi semua saling membantu juga ya dengan job desk-nya. 2 job desk yang diemban masing-masing mahasiswa hari ini. Kalau Dian sendiri, Dian apakah sama job desk-nya dengan Julia dan Herda atau ada perbedaan dan bagaimana kemudian mentor-mentornya ini memberikan arahan nih? Kalau saya itu pagi jadi operator di mana kita mengoperasikan seperti live action, live host, di mana kita operasikan kamera, komputer, dan saya itu saya tidak relate dengan apalagi jurusan saya sastra di mana kita mengoperasikan komputer itu, dan untuk saya cukup struggling sama hal-hal seperti itu, kayak ini nanti tekan apa. Tapi untungnya ada mentor saya Kak Zakli, Kak Mul, ada juga Kak Bila, ada Kak Is. Dia tuh membantu saya dan sangat sabar sekali Kak untuk terus mengajarkan saya dalam mengoperasikan di job operator itu. Kalau siang saya jadi reporter, di mana saya harus membuat naskah berita, menulis berita, dan itu di mentoring sama Kak Arni, juga ada Kak Dea, dan diajar sangat-sangat
sabar Kak. Sabar dan luwes ya. Iya Kak. Oke, tadi mungkin Dian katakan ada beberapa nama yang disebutkan juga. Jadi Tribuners juga bisa mengenal ya di belakang layar Tribun Timur ini ada siapa saja sebenarnya. Tadi ada sebut untuk operator, ada siapa saja Dian? Ada Kak Zakli, ada Kak Mul, ada Kak Bila, Kak Iis juga. Oke, ya for your information itu Tribuners adalah 2 nama terakhir itu adalah anak magang juga. Anak magang juga, Kak. Nah jadi interaksinya dari anak-anak magang di sini, teman-teman magang di sini tidak berkubu-kubu gitu ya. Tidak sama Perlu di make sure tidak ada kubu-kubu. Nah jadi kalau misalnya mengenai operator itu, ini kan shiftnya di pagi hari untuk Dian. Software yang digunakan biasanya software apa nih? Mungkin boleh bagikan kepada Tribuners. Di Tribun Timur itu pakai software apa sih kalau mau live? Software untuk live. Ya, call friend mungkin boleh teman-teman. Ada saya. Ada OBS, Ada OBS. biasa ada PS, ada vMix. Word, ada vMix juga, ada ya tadi OBS. Iya. Yang saya familiar tuh OBS, Oke. vMix, ada ini juga PS Adobe itu. Adobe, ya. Itu Oke, Kak. jadi memang software-software yang pada umumnya digunakan itu digunakan juga di Tribun Timur Iya. gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk ketiga teman-teman ini adalah rutinitasnya. Jadi kan job desk-nya masing-masing berbeda nih. Tapi apakah rutinitasnya juga berbeda atau mungkin sama-sama aja nih? Mulai dari kedatangan, pukul berapa dulu nih? Terus gimana apa yang menjadi tradisi pada saat kalian mungkin ketemu dengan mentor nih? Apa yang harus kalian lakukan? Julia dulu nih, silakan. Kalau saya datang ke sini itu saya berangkat pukul 8:30 karena rumah saya lumayan jauh Oke, di mana tuh? Kecamatan apa tuh? Kelurahan apa? di Moncongloe. Mencoba ya, Wah. Oke. Cukup jauh ya, Iya. saya. Terus sudah sampai di sini, kalau di HP saya belum ada video yang masuk, saya chat mentor saya untuk mengirimkan saya video yang akan diedit. Oke, harus aktif juga berarti Iya. ya. Jangan menunggu aja. Iya. Oke, lanjut. Terus saya kesini sendiri naik motor. Waktu awal pertama kesini saya sebenarnya tidak tahu alamat di sini, jadi saya bareng-bareng teman saya bertiga ini kumpul di depan Unhas untuk datang ke sini sama-sama. Oke. Iya. Gitu rutinitasnya. Iya. Jadi setelah day one, Dewa. kemudian udah mau last day ini, Ya, itu apakah ada perbedaan rutinitas yang dirasakan Julia? perbedaannya awal-awal itu kita berangkatnya bareng-bareng bertiga, tapi beberapa minggu kemudian kayak kita kan sudah hafal jalan ke sini, jadi kita datangnya pisah-pisah. Kadang juga mereka ada yang terlambat, saya datang cepat begitu. Oke, paham. Jadi memang ada perubahan dari segi rutinitas. Yang awalnya janjian, akhirnya bisa mandiri masing-masing ya. Oke, kalau Herda gimana? Apakah kemudian ada perbedaan juga dari day one kemudian ke last day hari ini? Kalau saya kan biasanya setiap pagi tuh saya berangkat sama Dian karena kebetulan kami satu asrama dan kami tuh berangkat 9.30 sampai di sini karena di sini kan disiplin, kita tidak boleh terlambat. 10.00 kita terlambat dan selalu ada objek absen. Itu bagian paling serunya Kak, selalu ada objek absen yang berbeda-beda setiap hari. Nah, biasa tuh sebelum jalan saya chat mentor saya terkait berita yang mau di-up di pagi hari. Jadi pas sampai langsung saya kerjakan. Nah, setelah selesai lanjut ke kerjaan selanjutnya, ke penulisan. Sama jika biasanya saya chat lagi dan ketika judulnya sudah di ACC baru saya tulis. Oke, rutinitasnya seperti itu setiap hari. Jadi ada job desk ya. Oke, kalau Dian ada perbedaan nggak? Kalau untuk saya hampir sama sih Kak. Kita masuk ke kantor, terus kita absen dulu dengan berbagai keunikan absen-absennya, bentuk-bentuk objek-objek absennya. Setelah absen kalau saya kan sebagai operator, jadi saya masuk ke studio sambil lihat kalau misalkan sudah ada host, bisa langsung mulai operasikan kamera, diperbaiki, di set lagi set gitu ya. lagi. Terus oh ya juga, dan ada juga live relay yang dilakukan setiap hari. Kita live relay di 3 akun Tribun di YouTube. Setelah itu ganti job desk lagi ke reporter, menulis. Di situ saya
kirimkan bahan berita ke mentor saya, Kak Arni. Terus kalau misalkan sudah di approve, sudah di confirm, boleh pakai ini, saya mulai kerja. Berarti dia yang tahu dong. Boleh sebutkan 3 akun besar Tribun Timur, Oh. biar teman-teman tahu juga. Ada tribuntimur.com, ada Tribun Timur, ada Tribun Viral, ada juga Tribun Makassar. Oke. Total ada 4 berarti ya? Ada 4 ya. Oke, ada 4. Biasanya saya 3 saja Kak kalau ini. Kalau mau rapat. Berarti luar biasa ya ilmu-ilmu yang udah didapatkan ya dari ketiga narasumber kita di sesi pertama ini. Jadi kalau soal interaksi dengan teman-teman lainnya, jadi ada alma mater merah, ada alma mater kuning, ada alma mater hijau juga kan? Gimana interaksi kalian? Bagaimana kesan-kesan juga yang bisa kalian bagikan ketika mungkin berkomunikasi dengan teman-teman? Bagaimana pendekatan yang kalian lakukan? Itu kedekatannya seakrab apa sih? Dari Herda dulu boleh. Untuk interaksi dengan teman-teman, awalnya saya agak malu-malu, tapi teman-teman baik ketika diajak komunikasi, biasanya langsung lanjut topiknya, jadi saya tidak perlu mikir apalagi ya yang harus dibicarakan. Dan keseharian itu saya selalu dibantu sama teman-teman, apalagi di job desk-nya itu biasa kami berdua, dan itu sama Kak Sisi, dia anak magang UMI. Ini bukan ini ya, titipan ya. Oke. Dia baik sekali. Oke, jadi ada ini juga ya. Mungkin selain bagi tugas, biasa curhat-curhat juga kali ya. Iya itu. Jadi saling nyeping ya kalian. Oke, jadi kalau Herda itu ada bantuan juga dari kakak-kakak lainnya atau teman-teman lainnya juga. Kalau Julia gimana? Di editor nih khususnya. Gimana Julia? Kalau saya pertama itu kayak malu-malu, apalagi di editor ada beberapa yang harus dipasang, misalnya earphone. Nah, kadang earphone-nya itu tidak mau menyala, jadi saya minta tolong ke Kak Husni untuk memasangkan, karena dia yang sebelumnya dia juga editor, jadi saya minta tolong dia. Terus untuk teman editor saya itu Amel dan Titu, dia juga sering membantu saya dalam mengedit. Jika ada kekurangan, saya panggil mereka untuk membantu saya. Oke, jadi memang semua butuh bantuan juga ya. Walaupun mungkin belajar dari nol, itu tetap harus diperhatikan juga sama mentornya. Kemudian dapat dukungan juga, support dari kakak-kakak atau teman-teman yang mungkin lebih dulu sudah di Tribun Timur gitu magangnya. Oke, kalau Dian gimana? Di operator apakah seribet itukah di belakang layar? Sebenarnya Kak, kalau bisa dibilang untuk saya job yang paling santai kalau saya. Kak. Menurut Dian ya? Ya menurut saya. Cuman saya itu termasuk orang yang lamban Kak dalam belajar. Dan pasti banyak sekali hal yang saya buat kesalahan. Ada beberapa yang saya buat kesalahan itu seperti kayak lupa aktifkan ini, lupa ini, padahal sudah saya upload di live relay begitu. Tapi untungnya teman-teman magang, terkhusus juga mentor-mentorku itu sabar sekali hadapi saya, sabar sekali cara bagaimana mereka mengajarkan saya, caranya kasih tahu saya, bilang ini seharusnya jangan lupa ini jangan lupa itu, jangan lupa aktifkan ini kalau mau live relay, kalau mau live jangan sampai kelewatan gitu. Oke, iya. Untuk closing statement kita di sesi pertama, terima kasih untuk Dian, Herda, dan juga Julia. Ini closing statementnya kita mau kasih kesempatan juga buat ketiga narasumber kita di sesi pertama ini, Tribuners, untuk mengucapkan terima kasih kepada mentor atau mungkin harapan kepada media Tribun Timur, khususnya tempat kalian bernaung untuk menimba ilmu selama 45 hari. Seperti apa yang mau disampaikan? Silakan dari Julia dulu boleh. Saya ingin berterima kasih yang pertama kepada Tribun telah menerima saya untuk magang di sini. Saya juga terima kasih kepada Karni dan Kak Sanofra selaku mentor saya, Kak Nano yang sudah mengajar saya untuk sebagai editor. Dari awal saya mengedit, saya tidak tahu apa-apa tentang CapCut, tapi diajar dari nol sehingga saya boleh mengedit video dengan baik. Harapan saya untuk Tribun, semoga kedepannya banyak yang boleh bergabung kembali untuk magang di sini. Amin. Boleh terus maju dan membanggakan
sebagai media yang membanggakan Indonesia. Indonesia. Baik, terima kasih Julia. Lanjut lagi buat Herda untuk closing statement, mau sampaikan pesan, harapan kepada teman-teman mungkin atau juga media Tribun Timur seperti apa? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya Kak Fahrisal dan Kak Arni karena selama di sini saya tidak pernah dipersulit, sangat sabar mengajar saya yang pertanyaannya banyak sekali. Dan terima kasih juga kepada teman-teman karena di sini kita saling bantu. Dan terakhir kepada semua orang-orang di Tribun Timur, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan sukses terus Tribun Timur. Amin. Terima kasih. Iya, mana tepuk tangannya nih. Terakhir buat Dian mau mengucapkan apa buat teman-teman atau juga rekan kerja di Tribun Timur? Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk Tribun Timur yang sudah menerima saya dan juga memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di sini, dan juga kepada mentor-mentor saya, Kak Arni, terima kasih Kak Arni, Kak Zakli, Kak Multazam juga, dan juga kepada teman-teman, terima kasih sudah saling membantu selama 1 bulan ini magang. Untuk harapan saya di Tribun Timur itu semoga semakin sukses, semuanya sehat selalu, dan juga kita bisa saling sama-sama lagi sukses bersama. Amin. Terima kasih buat sepatah dua katanya harapan dan pengharapan yang disampaikan 3 narasumber kita di sesi pertama. Sekali lagi Tribuners, semoga kalian juga sukses untuk pendidikannya, karirnya juga ke depan. Semoga bisa relevan dengan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di Tribun Timur ini, atau juga bisa menjadi implementasi juga buat keseharian kalian nih, keseharian kalian, daily life kalian ya. Sukses buat pendidikannya, kuliahnya, selamat menyusun skripsi berarti ya. Ya, dibahas lagi. Oke, terima kasih buat kalian, dan buat Tribuners ini kita akan beralih lagi ke segmen berikutnya. Nantinya akan ada 4 narasumber lainnya lagi dari teman-teman Dian, Herda dan juga Julia. Jadi tetap saksikan tayangan ini sampai selesai. Sampai jumpa di segmen berikutnya ya.
Welcome back Tribuners. Kali ini kita sudah dalam sesi kedua untuk Bincang Kampus edisi hari ini Jumat 15 Agustus 2025 dan hari ini Vio ditemani oleh 7 teman-teman dari Universitas Hasanuddin dan di sesi pertama tadi ada 3 teman-teman, kemudian di sesi kedua ini ada 4 orang lainnya. Ada Irma, Fitri, kemudian Titu dan juga Tami. Nah, kita kasih kesempatan buat mereka perkenalan diri dulu, nama lengkapnya, kemudian kesibukannya, mungkin seperti tadi teman-teman di awal ya, bagaimana kesibukan kalian sebelum masuk magang di Tribun Timur. Dimulai dari bingung nih, Tami dulu boleh. Silakan Tami. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Hartami Suciana, saya dari program studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kesibukan saya aktif di perkuliahan dan saya juga aktif berorganisasi di luar kampus. Oke. Mungkin Seperti itu. Jadi di pendidikan jalan, organisasi di luar pendidikan juga, institusi maksudnya, pendidikan juga jalan. Nah, oke. Kalau Titu sendiri gimana? Ada perbedaan? Apakah aktif di UKM nih, di UKM Unhas? Perkenalkan Iya. halo Tribuners, saya Nuriftita Zara Salim, biasa dipanggil Titu dan sedang berlangsung sekarang Kesibukannya gitu ya? Oh ya, sekarang sudah memasuki semester 5 di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kesibukan saya sebelum magang itu saya lumayan aktif kalau ada event di Makassar gitu ya, event kesenian, dan juga saya sebelumnya pernah magang jadi pustakawan di Kata Kerja. Oh my God, berarti ada pengalaman lain juga sebelum magang di Tribun Timur ya. Menurut Titu relevan nggak dengan pengalaman yang sebelumnya dengan magang di Tribun Timur ini? Menurut Titu? Menurut saya relevan karena sosial networknya saya di situ rata-rata orang sastra Inggris, senior sastra Inggris dan sastrawan, dan menurut saya relevan dengan prodi saya gitu. Oke, relevan dengan prodinya dan bagaimana teori itu bisa didapatkan dengan praktek di dunia kerja seperti ini. Oke, kalau dari Fitri, mana Fitri? Ada perbedaan nggak dari dua jawaban temannya? Halo Tribuners, saya Nur Fitriana, kerap dipanggil Fitri. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Inggris. Kalau untuk kesibukan saya sendiri, kebetulan saya orangnya mageran, jadi It's okay. Keseharian saya cuma sekedar aktif kuliah. Saya terlalu mager untuk ikut organisasi atau UKM itu. Tidak. Oke. Tapi dengan magang di Tribun Timur akhirnya bisa jadi ini aktif gitu ya. Nanti kita tanyakan ya, apakah ada perbedaan rutinitasnya Fitri sebelum magang di Tribun Timur dengan sesudah magang ya. Oke. Nanti hold untuk pertanyaan itu pertama akan dijawab oleh Fitri ya. Oke. Irma sendiri bagaimana? Apakah sama dengan dua teman lainnya atau mengikuti jejak Fitri? Silakan Irma. Mungkin perkenalan dulu. Halo Tribuners, Iya. saya Irma Dewi, biasa dipanggil Irma. Sebelum magang itu saya aktif di UKM, pernah aktif di UKM Tari, Seni Tari Unhas. Terus saya juga sempat ikut PKM tapi tidak lolos PIMNAS, jadi nggak apa-apa, itu cuma pengalaman. Betul. Terus udah itu pas libur itu kan nggak ada kerjaan, jadi menyempatkan untuk magang. Menyempatkan untuk magang. Supaya ada pengalaman gitu. Aktivitas juga. Oke. Dan kenapa memilih Tribun Timur menjadi tempat untuk mendapat aktivitas banyak itu? Kak, kita ndak ada cadangan atau Pilihan mungkin ya? pilihan. Terus saya juga ada keluarga di sini, jadi saya tanya kayak bisakah magang di tempatnya? Terus dia bilang kirim surat saja. Jadi kita kirim surat terus magang udah. Oke. Jadi motivasinya karena mau cari kegiatan gitu ya, pengalaman. Akhirnya juga dapat skill baru juga dong. Iya, pastinya. Oke, nanti kita hold skill apa yang sudah didapatkan sama Irma. Kembali ke Fitri. Fitri, menyoal rutinitas boleh diketahui nggak sama Tribuners mungkin yang mau melirik tempat-tempat magang juga setelah masuk di Tribun Timur itu kamu ada perubahan apa dari segi rutinitasnya? Tentu sangat berubah karena yang biasanya saya itu bangun agak siang. Setelah magang di sini itu jam 7 sudah harus bangun, siap-siap, terus setengah 9 sudah harus 9.30 sudah harus berangkat ke Tribun Timur. Dan sampai di sini kan biasanya Kak Arni itu mentor saya. Iya.
kirim video untuk dicari aslinya, terus untuk diedit, untuk dimasukkan ke sosmed Tribun Timur. Nah, kalau saya sampai di sini tuh biasanya saya langsung cari, saya bikin naskah, terus VO juga, kemudian saya edit. Kalau selesai saya kirim ke Kak Arni, biasanya Kak Arni yang post. Oke. Biasanya butuh berapa lama bagi Fitri untuk mengolah sumber atau data yang dikirimkan Kak Arni? Paling lama itu 1 jam sih. Wih, Iya. keren. Berarti orang mageran juga bisa cepat ya selesai apa-apanya ya, teman-teman. Oke, dari Titu sendiri, rutinitasnya kayak gimana? Kalau selama magang di sini, boleh sampaikan buat Tribuners, dikasih tahu biasanya bangun jam berapa, kemudian yang paling berkesan selama magang itu termasuk apa? Sama seperti Fitri, saya suka bangun siang karena ini ya kebanyakan begadang juga karena banyak target juga yang harus dicapai begitu kan di luar magang ini. Rutinitas saya selain magang di Tribun Timur, ya Kak. Kemarin itu setelah selesai magang, saya langsung lanjut latihan. Oke, latihan apa? Latihan teater. Oh, oke, latihan Ya, teater. Dan harus membagi waktu, manajemen waktunya yang sangat susah sekali. Asik, Jadi asik. kadang ada komunikasi yang hancur di antara kegiatan-kegiatanku ini, Kak. Itu saja Oke, jadi ini diajar pendewasaan juga ya bagi Titu dengan magang di sini, kemudian aktif juga di organisasi lainnya gitu. Oke, Tami sendiri gimana? Rutinitasnya mungkin selama magang di Tribun Timur yang bisa dibagikan kepada kita, pukul berapa bangunnya, kemudian pukul berapa ke kantornya, dan mulai aktivitas di kantornya itu biasanya regulernya jam berapa? Kalau saya Kak sendiri, saya bangun jam 8 pagi itu sudah prepare OTW ke kantor ya, pasti saya harus ambil undur sebelum jam 10 ya, karena ada objek absen yang tidak diketahui ya, karena mendadak tiba-tiba foto objek absen dengan hari-hari yang berbeda. Oke. Iya, kenapa harus membara seperti itu, Tami? Ini mewakili teman-teman atau gimana? Karena itu kaget. Oke, bikin shock ya? Iya, sok tiba-tiba foto dengan objek warna merah atau warna kuning, kita harus cari dengan yang berbeda dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, iya. Ini mungkin buat teman-teman ketahui juga, Tribuners, bahwa tema kita hari ini adalah magang. Hari yang mantap. Kenapa? Saya mau tahu dari teman-teman ini. Kalau Tami tadi mungkin ada objek absen yang berbeda tiap harinya begitu ya, yang bikin Tami juga harus lebih prepare dirinya ya setiap pagi. Kalau Titu dan Fitri dan Irma, apa ada perbedaan juga dari segi menyikapi adanya objek absen itu? Mirip-mirip sih, Kak, agak surprising gitu. Oke. Karena unexpected dari Oh my Kak God. Arni. Iya. Oh my God. Cocok ya jadi anak sastra Inggris ya. Oke, terus kalau Fitri gimana? Ada perbedaan nggak? Kadang itu Kak Arni kirim objek absennya itu lebih awal. Contohnya waktu itu Kak Arni pernah bilang objek absennya foto sama benda yang beraroma. Itu saya bawa dari kos. Apa tuh? Apa tuh? Hairspray. Oke. Iya, itu saya bawa ke kos. Padahal karena Kak Arni kan bilangnya objek yang ada di kantor. Ya, saya ya agak curang mungkin kayak itu. Jadi taktisi ya, dengan bawa dari rumah, dari kos. Oke. Ya paling berkesan seperti itu. Makanya disebut hari yang mantap. Nah, kalau Irma ada nggak perbedaan selain objek absen mungkin yang buat hari-hari di Tribun Timur itu menjadi mantap nih magang di Tribun? Kalau saya sih selain absen itu tuh kan seru absennya, tapi selain itu ada juga urap di kantin itu enak sekali, mantap sekali itu Ibu. Tapi minusnya itu Ibu nggak buka setiap hari, jadi kita kadang ya tutup. Kecewa juga ya? Iya. Padahal udah nggak prepare dari rumah. Iya, karena urapnya cuma di situ dijual. Oh gitu. Oke, jadi benar-benar berbeda ya dari segi konsumsi ternyata yang mantapnya ini. Oke, boleh sampaikan buat Tribuners bagaimana kemudian gambaran para mentor yang memberikan kalian ilmu, membagikan ilmu, seperti apa sosok mentor yang masing-masing dimiliki oleh kalian? Dari Tami dulu boleh? Oke, saya tuh punya 2 job desk ya. Yang pertama sekretaris,
di pagi hari, dan yang kedua itu operator di siang hari. Jadi saya memiliki mentor itu ada Kak Mul dengan Kak Sakli yang sangat baik hati, yang mengajari saya yang sangat laleh. Oke. Yang kadang saya sering lupa kasih masuk namanya, nama reporternya atau hostnya, ya begitu susah di belakang layar ya. Oke. Ya guys ya. Oke. Dan juga ada kakak-kakak magang yang senior ya, Kak Nabila dan Kak Iis juga yang senang membantu saya dalam mempelajari di operator bagaimana, seperti mengajarkan saya seperti vMix dan OBS, dan juga live update, live koran, live relay, dan juga hot news. Oke, Tami boleh lihat ke ya oke, sudah hilang ternyata previewnya. Oke, Tami berarti ada banyak support juga dari selain mentor, ada dari kakak-kakak magang juga. Dalam hal ini mau ucapkan terima kasih seperti apa ya kepada kakak-kakak magangnya nih? Ada 1000 orang di belakang layar nih. Teruntuk kakak Iis yang sangat sabar sekali. Yang sangat sabar sekali, Ajarika yang kayak sabar sekali, dan juga ada kakak Bila yang berbanding terbalik maksudnya. tidak, Kak. Kak Bila adalah sosok yang It's okay. sosok yang ingin merangkul dan ingin ingin merangkul. Ada selain Iis dan Bila ada siapa lagi? ada tentunya Cici yang partner saya di operator. Oke, ucapan untuk Cici seperti apa? Sosoknya seperti apa? Cici baik ya. Kadang saya lupa kalau misalnya live update kan saya berdua di studio. Kadang dia ingatkan saya untuk memasukkan nama reporter atau ganti nama hostnya, dan juga biasa saya lupa kasih masuk judulnya juga, dan Cici biasa ingatkan saya. Makasih Cici. Oke. Jadi maksudnya ada pembelajaran baru lagi bagi Tami ya. Mungkin biasanya teledor, itu makanya ada support dari kakak-kakak, jadi bisa berubah sekarang ini. Iya. Oke. Luar biasa perubahannya berarti ya, perubahan positif. Oke. Terima kasih teman-teman. Iya. Kalau dari Titu, gimana kemudian budaya? Ini pertanyaan lain lagi ya, budaya atau tradisi di Tribun Timur yang buat kalian mungkin atau buat Titu sedikit kaget atau ada culture shock mungkin? Culture shocknya itu seperti harus siap siaga, pasang badan begitu. Kayak misalnya Kayak militer ya? Gimana tuh? Coba jelasin dulu Titu. Jangan sampai salah persepsi nih teman-temannya. Meskipun ada tugas yang sedang dikerjakan begitu, ya tetap harus kerjakan tugas dadakan misalnya dari mentor kayak gitu. Dan itu sih Kak, harus kerja cepat. Dan selain cepat itu ketelitian tak juga. Setuju. Jadi ya siap siaga dan siap badan. Oke, paham. Jadi kesimpulannya yang dari Titu sampaikan adalah ritme kerja, budaya kerja di media pemberitaan seperti Tribun Timur ini adalah harus cekatan, kemudian harus teliti juga. Oke. Kalau dari Fitri dan Irma, itu kalau paling berkesan selama magang di sini, selain bertemu dengan kakak-kakak mentor yang baik, teman-teman magang yang lain, itu paling berkesan dari kegiatan apanya? Kalau saya paling berkesan itu soal kedisiplinan sih. Kedisiplinan. Iya, karena ya kita punya mentor itu yang
ketat sekali, agak garang juga, tapi saya paham dia garang itu untuk mendidik kami, bukan karena keras, karena ego gitu, enggak. Asik. Ya intinya itu yang paling saya pelajari di sini, kayak saya orangnya juga agak ngaret soal waktu itu. Tapi selama di sini saya belajar untuk tepat waktu, untuk tidak malas gerak lagi. Itu yang paling berkesan. Oke, ya jadi paling berkesan ada perubahan positif lah ya, yang bisa dirasakan dari 45 hari ini bisa merubah mungkin masa depannya Fitri ya. Satu lagi. Oke, satu lagi. Awalnya saya tuh orangnya tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang lain. Introvert parah, garis keras ya. Iya, jadi memutuskan untuk magang itu benar-benar langkah awal untuk saya keluar dari zona nyaman. Iya. Oke. Ini kayaknya saling lirik-lirik deh sama Irma. Gimana Irma? Cukup Fitri? Iya. Oke, cukup Fitri ya. Oke, kalau Irma gimana? Mau tambahkan mungkin ya? Kalau yang paling berkesan itu kita di luar kantor ada kumpul-kumpulnya, makan-makan bareng di rumah Cici, di apa kemarin di rumah Kak Macit pertama. Terus ada juga foto studio, yang terakhir itu kita foto studio karena mau perpisahan toh, jadi foto studio dulu. Itu yang paling berkesan sih. Paling berkesan. Ini kan kalau yang berkesan pasti yang suka-sukanya aja. Dari segi dukanya. Yang paling menyentuh dari 4 orang ini sebagai penutup podcast kita Bincang Kampus ini, yang dukanya dari segi apa nih? Tami dulu boleh? Mungkin bisa Irma dulu. Kenapa Tami? Berat ya? Ada jawaban mengenai dukanya mungkin? Atau semua suka aja ya berarti ya? Ada tangisan kah selama magang ini? Kalau dukanya tuh Kak, Gak apa-apa Tami. Kuat. ke yang lain dulu. Oke, gimana Fitri mungkin? Kalau saya nggak tahu sih ini termasuk duka atau bagaimana, tapi cukup menyentuh bagi saya ya. Waktu itu awal-awal magang saya sempat agak pendiam, songong, sombong, dan iya. Nah di situ salah satu mentor saya Kak Rara, itu dia notice dengan sikap saya kayak gitu tuh. Nah, dia nasihati saya. Dia bilang, kau nggak bisa begitu terus. Kau suatu hari kau bakal butuh orang. Nasihat-nasihatnya itu betul-betul mengubah saya. Itulah kenapa seiring hari magang itu saya mulai mendekatkan diri ke teman-teman yang lain. Ini sesama anak UNAS, sebenarnya kami sejurusan, sekelas, tapi awalnya kami tidak akrab. Saya tidak akrab dengan mereka. Iya. Di sini baru saya mulai mendekatkan diri ke mereka, dan ternyata mereka asik. Wih, keren. Asik banget. Jadi dampak positif yang dirasakan ada banget ya. Oke. Jadi Fitri ini sedikit lebih terbuka lagi sama teman-temannya. Nanti mungkin setelah dengan 6 orang lainnya, dengan beberapa mahasiswa lain juga di Unhas bisa lebih terbuka lagi nanti ya. Oke. Kalau Irma gimana? Ada suka dukanya mungkin? Dukanya mungkin tadi, kalau sukanya udah paling berkesan tadi bagaimana kumpul-kumpulnya, kegiatan di luar kantor ya. Dukanya dari segi apa nih? Selain tadi ya kecewa karena belum biasanya kantin tutup. Termasuk duka itu Kak. Oke. Selain itu, Apa lagi ya? kalau nggak ada nggak apa-apa? Kayaknya suka semua aja. Suka semua. Oke. Tadi kan disampaikan bahwa ada ritme yang harus kalian ikuti, harus teliti. Nah, caranya kalian biar bisa beradaptasi dengan cepat dengan media pemberitaan seperti Tribun Timur ini kayak gimana? Apa cara upaya yang kalian lakukan? Titu dulu mungkin, karena tadi jawabannya dari Titu ya. Mungkin dengan fast respon di HP. Oke. Dan apa ya, mau ndak mau ya jalani saja dulu, pasti bakalan selesai juga, seperti itu. Oke. Dan menurutku jangan terlalu jadikan beban, jadi let it flow saja. Let it flow. Oke. Kalau Irma gimana Irma? Apa nih Kak? Cara beradaptasi dengan lingkungan yang harus tepat waktu, deadline ya, deadline, kemudian harus teliti.
kan saya Kak di divisiku itu Iya. ada 3 orang kan. Jadi kita kadang saya kerja, kadang ada kakak magang dari UMI 2 orang, Kak Amel dan Kak Sarah. Jadi mereka juga bantu Kak. Jadi kalau saya lambat mereka cepat kayak gitu. Ini bantunya dalam hal apa nih? Mungkin beri masukan atau gimana? Kan ini Kak di media sosial itu di Kak Rahul ya, mentor saya Kak Rahul itu ada 2, rekap sama feed. Jadi di feed itu kita bertiga, di situ ada Kak Amel dan Kak Sarah yang bantu. Kalau saya rekap, itu rekap kan setiap hari Kak berulang itu videonya. Jadi harus direkap aktivitinya, rekap aktiviti video itu juga. Oke, jadi ada rekap, ada feed. feeds juga Iya, untuk feed upload di juga. feeds ya. Iya. Oke, itu materinya dari siapa? Materinya kita dikasih sama Kak Rahul, terus kita yang cari untuk isi teksnya kayak gitu Kak. Oke, jadi mungkin Tribuners sudah punya gambaran gitu ya bagaimana ketika menjadi anak magang di sini, teman-teman magang itu mendapatkan supply dari kakak-kakak mentornya terlebih dahulu, kemudian dibantu, diarahkan ya untuk mengedit, mengolah sedemikian rupa hingga bisa diupload ke sosial media. Oke, terakhir mungkin dari keempat narasumber kita ini untuk ucapan perpisahan dengan teman-temannya, ucapan terima kasih kepada para mentor. Kalau tadi di sesi 1 sudah kita dengarkan juga harapan-harapan yang mau dititipkan kepada, baik itu kepada mentor, ke teman-teman magang, ke Tribun Timur yang sudah menerima kalian. Selanjutnya ini sesi untuk kalian juga untuk mengucapkan terima kasih dan harapan juga. Dari Tami dulu boleh. Oke, yang terutama saya berterima kasih kepada Tribun Timur yang sudah menerima saya magang di sini dan memberikan kesempatan saya untuk menambah skill, dan juga yang kedua Kakak Arni sebagai mentor kakak kita, dan juga Kak Mul dan Kak Sakli yang ada di studio. Saya sangat berterima kasih karena sudah mengajarkan di balik layar dan mengajarkan sebagai operator, dan juga kakak-kakak magang, ada kakak Bila dan juga kakak Iis yang sama juga mengajarkan saya, dan juga Cici sebagai partner saya di operator, dan juga kakak Macit yang bantu saya menulis sebagai reporter. Oke, cukup Tami? Oke, ini ada request katanya boleh menangis nggak? Nggak, bercanda. Oke, terima kasih Tami. Semoga harapannya dan juga ucapannya ini bisa diterima sama teman-temannya. Terima ya, sah? Oke, selanjutnya Tito boleh untuk teman-teman atau juga kakak mentornya atau juga untuk Tribun Timur, harapannya. Pertama-tama itu saya mau berterima kasih kepada Irma yang sudah ajak saya magang di sini. Betul. Dan kemudian Tribun Timur yang sudah mau menerima, dan orang-orang di sini juga yang yang sudah mau terbuka sama saya begitu, yang sudah mau ramah sama saya gitu. Terutama juga untuk Kakak Arni, mentor, dan juga Kak Sanofra yang sudah mau bantu saya mengedit video dari nol di CapCut. Dan terutama untuk teman-teman terutama untuk teman-teman editorku yang sabar juga mau ajari Kak, karena hari pertama itu kan saya tidak datang gitu kan. Jadi mereka duluan yang dapat materi itu dari Kak Nano. Dan hari kedua itu mereka mau sabar ajari Kak, terutama untuk Julia dan Amel gitu. Harapan saya untuk Tribun Timur semoga konsisten dari pembacanya, penontonnya, dan mungkin bisa meningkat dan menjangkau internasional gitu. Amin. Oke, terima kasih Titu. Baik, dua terakhir ada Fitri dan Irma. Apa yang ingin dititipkan buat
teman-teman mungkin yang berpikir untuk juga magang di Tribun Timur, dan ucapan terima kasih kepada kakak mentor dan Tribun Timur. Oke, pertama-tama tentu saya berterima kasih terhadap pihak Tribun yang mau menerima saya, memberikan saya kesempatan. Terima kasih untuk kedua mentor saya, Kak Arni dan Kak Rara, yang sudah sabar membimbing saya yang orangnya susah diatur. Terima kasih untuk Ibu Kanting yang sudah Ibu Kanting yang menyiapkan urap makan siang. Terima kasih untuk Pak Satpam yang biasa bantu kami untuk menyeberang jalan. Oke, betul. Iya betul, dari hal-hal yang kecil ya. Iya, terima kasih semua. Untuk kakak-kakak magang yang lain, teman-teman juga terima kasih sudah membuat hari saya lebih berwarna. Oke, yang penutup biasanya harus lebih pamungkas ya. Irma, silakan Irma. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tribun karena telah mewujudkan cita-cita saya itu dari dulu mau sekali ada VO di media sosial, dan Tribun mewujudkan sudah ada 20-an lebih suara saya di YouTube. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Kak Macit karena ngajar bikin naskah kan. Naskahku tuh dari dulu yang awalnya ndak bagus lama. Ayo kasih support dulu. Semangat Irma. Terus lama-lama langsung di ACC ndak perlu direvisi kayak gitu. Terus terima kasih kepada mentor Kak Rahul dan Kak Rara karena telah membimbing di Tribun ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang lain sudah baik, sudah mau berbaur sama kita, itu saja. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memilih Tribun Timur sebagai tempatnya, wadahnya, bisa menggapai cita-cita. Bahkan ya, kita baru tahu bahwa Irma ternyata punya cita-cita mau masuk media pemberitaan untuk bagaimana menampilkan, memperdengarkan ya juga voice over-nya ya. Semoga sukses juga untuk kuliah kalian ya. Langkah selanjutnya adalah menyusun skripsi atau KKN? KKN dulu, lalu menyusun skripsi. Semoga semuanya lancar. Ini satu closing dari ya kita berlima untuk teman-teman semua ya. Oke ya? Kami silakan memandu. Magang gitu. Magang Hari yang mantap. Udah. Terima kasih ya buat teman-teman sudah memilih Tribun Timur sekali lagi, dan semoga apa yang kalian dapatkan di sini bisa diimplementasikan di jenjang berikutnya, di karirnya ataupun juga di kesehariannya. Dan terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Kampus. Semoga insight yang diberikan atau dibagikan kepada dari teman-teman ini bisa menjadi satu wawasan baru juga buat teman-teman mungkin yang bingung nih memilih tempat magang bagusnya di mana nih. Nah, itu tadi udah beberapa poin-poin juga suka duka yang dibagikan teman-teman. Semoga bisa menjadi pertimbangan dan silakan memilih Tribun Timur untuk menjadi tempat kalian untuk magang dan menimba ilmu. Saya Fiorina Jaretno mewakili ketujuh narasumber kita hari ini, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.